Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Saku spesial bulan suci Ramadan yang mengangkat tema tentang Ramadan adalah bulan kemenangan. Tadi Babe menjelaskan kepada kita selain kita mampu memenangkan hawa nafsu kita, ternyata kemenangan dalam arti sesungguhnya dalam hal peperangan dimenangkan oleh pasukan-pasukan Islam justru pada saat bulan suci Ramadan. Silakan Ustadz Muta'ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Para alim ulama, para guru, khususnya babeh kami, babeh Haikal, semoga beliau sehat terus diberikan keberkahan oleh Allah. Para alim ulama di daerah Bogor mohon izin, serta jamaah Masjid Telaga Kahuripan, ya, dan seluruh pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Puasa itu secara etimologis itu diambil dari kata soma yasumu sauman siyaman. Itu artinya al-imsak, menahan. Orang menang itu bukan sekedar ekspansi, nyerang, tetapi dia punya pertahanan yang kuat. Kan begitu. Bapak Ibu punya sepeda, remnya blong. Punya motor, remnya blong. Ada dua kemungkinan. Satu, nggak dipakai tuh motor. Betul nggak? Nggak dipakai tuh sepeda. Atau dipakai, tapi jalannya apa? Pelan-pelan. Dulu saya waktu masih SD, Mas Agung ya, itu sepeda remnya rem sendal jepit. Tahu ya? Di bannya itu. Maka setiap seminggu sekali ganti rem itu. Ganti apa? Ganti sendal. Itu nggak akan cepat, nggak akan bisa 100 km per jam. Kenapa? Karena nggak ada remnya, bahkan remnya blong. Ya. Nah, puasa kata Nabi asyamu junnah. Puasa itu perisai. Perang bukan hanya menyerang, main bola, nyerang terus. Tapi pertahanan apa? Lemah, kebobolan. Makanya kalau kita lihat sejarah Islam, itu peperangan Nabi tidak ada yang di luar Madinah. Semuanya di mana? Di kota Madinah. Saya nulis buku, itu membangun negara kuat. Kontribusi Islam terhadap pemikiran politik Barat. Menjelaskan ada beberapa perang yang rinci. 32 peperangan Nabi semuanya di kota Madinah. Apa artinya Islam bertahan? Nggak mungkin Islam meneror. Islam bertahan. Kalau orang di dalam kemudian ada serangan dari eksternal, masa diam aja? Main bola, ada yang nyerang. Ya, mangga sok dibobolkeun wae cenah. Maka ditendang aja PSIS, Persatuan Sepak Bola, izin menang. Nggak begitu. Orang ketika nyerang maka kita harus merapatkan apa nih? Merapatkan barisan, itu puasa. Makanya sebetulnya kalau Bapak Ibu ngelihat kemarin tuh di Mandalika ya kenceng-kenceng betul motor atau Formula One 200 kilometer per jam. Kenapa mereka berani ya melaju kendaraannya begitu cepat? Karena remnya bagus. Jadi dakwah itu pasangannya puasa. Karena dakwah itu ekspansif. Maka para dai itu harus punya karakter apa? Saum. Kalau enggak kebobolan dia. Ini jadi hening begini nih. Ya, dai itu dakwah itu ekspansif, menyerang. Maka pasangan menyerang apa? Bertahan. Kata Nabi, asyamu junnah. Puasa itu seni bertahan. Kalau pengen motornya kenceng lajunya, sepedanya kenceng, maka baguskan apanya itu? Remnya. Subhanallah. Nah, kata Nabi asyamu junnah, puasa itu rem. Puasa itu al-imsak, menahan. Ada sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Nanya ke Nabi, ya Rasulullah, kan puasa tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Untuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kata Anas bin Malik, ya Rasulullah,
miqyas adna taqwa. Itu ukuran takwa minimalis apa sih Rasul? Pertanyaannya enggak, Rasul ukuran takwa maksimum, enggak. Takwa minimum. Ini sebetulnya pertanyaan kita nih. Pertanyaan saya muta'ali nih, kalau babe enggak, ukuran maksimum kali ya be ya. Ya Rasulullah, ukuran takwa minimum itu apa? Apa kata Nabi? Ihfadz lisanak wahfadz farjak. Jaga lisan, jaga kehormatan diri. Makanya Nabi SAW ketika mau masuk Ramadan dikumpulkan istri-istrinya, anak-anaknya, cucunya, istriku sebentar lagi Ramadan. Hati-hati ya, selama Ramadan nggak ada kekerasan, tidak ada caci maki, tidak ada marah di rumah kita. Kenapa? Man lam yada' qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Orang yang nggak bisa ninggalin perkataan buruk, Allah nggak akan memperdulikan puasanya. Yang kedua, ukuran takwa minimum mata, jaga kehormatan diri. Menlu Republik kita yang pertama siapa namanya? Haji Agus Salim. Itu dalam majalah Hikmah, beliau cerita, saya ketika menjadi negosiator Republik ini, di mana di Den Haag, di Jepang, di Inggris, di Amerika, itu tiap malam ditelepon, ya ketika saya istirahat. I'm sorry Mr. Agus Salim, we have special service. Tahu tuh baby ya? Maksudnya apa tuh? From Russia katanya. Very beautiful, very pretty katanya. No, thank you. Ditolak oleh Haji Agus Salim. Makanya sejarah Republik ini itu perundingan yang nggak ada yang kalah. Kenapa? Karena negosiatornya istiqomah, dia punya rem iman yang luar biasa. Orang negosiator kalau udah kalah sama urusan remeh-temeh, maka yang makruh nggak akan pernah dia mampu untuk mengalahkannya. Subhanallah. Ini puasa luar biasa. Ini modal perjuangan puasa nih. Dia disyariatkan tahun berapa? Tahun kedua Hijriah, tanggal 2 Sya'ban. 1 hari sebelumnya itu disyariatkan perjuangan Ramadan, perjuangan Badar. Jadi 2 Sya'ban 2 Hijriah, Al-Baqarah 183, kutiba alaikumusiyam. 1 hari sebelumnya itu Allah syariatkan persiapan perjuangan Badar. Al-Baqarah 216. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Diwajibkan atas kalian persiapan perjuangan Badar. Enggak senang kalian perang. Tapi apa yang membuat kalian enggak senang itu bagus buat kalian. Yang membuat kalian senang belum tentu bagus buat kalian. Allah tahu, kita enggak tahu. Itu ketika disyariatkan persiapan warning perang Badar, itu umat Islam galau. Kenapa? Karena mohon maaf, itu beberapa faksi keluar. Ya, dari Madinah faksi Yahudi keluar, Sabi'in keluar, Nasrani keluar. Padahal mereka baru saja menjadi warga negara menandatangani 48 pasal piagam Madinah. Tiba-tiba keluar satu persatu. Kenapa? Fitnah. Kok umat Islam, Yahudi, Nasrani kok bahu-membahu, rukun betul. Ada pihak keempat yang gak tertarik kerukunan umat Islam. Kerukunan antar umat beragama ada yang gak tertarik, siapa? Kufar Quraisy. Datanglah mereka dari Mekah, judulnya kafilah dagang. Tapi padahal mereka mau perang, transit di mana? Di Kemayoran. Di Badar maksudnya. Karena Badar itu tempat exhibition. Itu tempat pameran orang-orang kaya kalau mengadakan pesta di Badar. Kenapa? Sumur Badar itu airnya manis. Kalau kata iklan, kayak ada manis-manisnya. Subhanallah. Mereka transit tuh. Malam hari, ini Panglima Kufar Quraisy Abu Sufyan. Subhanallah. Dia bikin pasukan elit. Dia bakar sinagog. Dia bakar gereja. Gimana sih Muhammad dan sahabatnya? Kita baru saja menandatangani 48 pasal piagam Madinah. Tapi kok mereka berkhianat. Subhanallah. Mereka mau melakukan aksi yang sama terhadap Masjid Nabawi. Tapi Allah kasih tahu siapa pelaku pembakaran tempat-tempat ibadah agama lain. Allah turunkan Al-Hajj ayat 40. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira.
Kalau tidak ada pertolongan Allah tuh tempat ibadah agama lain hancur berantakan. Masjid pun hancur berantakan. Cuma Allah ngasih tahu saja siapa pelakunya. Nabi ngasih tahu, itu mohon maaf pelakunya bukan kami tapi kufar Quraisy Mekah. Subhanallah. Satu hari, 1 Sya'ban, ya, itu tahun kedua Hijriyah disyariatkan perintah persiapan perang Badar. Tapi besoknya Allah syariatkan puasa. Nabi para sahabat sujud syukur. Ini kalau kita ini disuruh berjuang, besoknya disuruh puasa. Kira-kira gimana? Habis jatuh tertimpa? Enggak. Karena kita mentalnya begitu. Tapi Nabi dan para sahabat tidak. Oh rupanya modal perjuangan Badar apa itu? Puasa. Dan ternyata Allah buktikan Badar menang enggak? Menang. Jadi puasa itu merapikan rem-rem kita yang blong. Agar kita punya ketahanan yang luar biasa. Demikian Mas Agung. Masya Allah, terima kasih Ustadz Muta'ali, luar biasa sekali apa yang baru saja disampaikan oleh guru-guru kita. Dan insya Allah dari paparan tadi kami yakin pasti muncul begitu banyak pertanyaan. Insya Allah kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Badimor, tentu sarung kita.